rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Jamaah kajian duha rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji kepada Allah dan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita lanjutkan bahwa kajian duha pada pagi hari ini, insya Allah dengan tema godaan penuntut ilmu, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Taufik Al-Hadad STSH-MM Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Assalamualaikum. Perlu sedikit kita ketahui memang ya bahwa menuntut ilmu itu adalah kebutuhan kita, dan oleh syariat kita diwajibkan untuk setiap muslim itu menuntut ilmu. Dalam hadisnya talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Dan juga bahwa ternyata menuntut ilmu itu adalah jalan mudah untuk mencapai surga. Juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Untuk itu kita juga menyadari semua ya bahwa ternyata kita ini dalam menuntut ilmu terkadang ada aja godaannya. Mungkin rasa malas, mungkin rasa jenuh, mungkin godaan yang lain. Mungkin ini waktunya cakep ini untuk jualan, misalnya hari Ahad, misalnya orang pada weekend semua, jadi kalau jualan mungkin banyak pembeli. Itu adalah godaan-godaan semua. Nah, untuk itu insya Allah kita akan mendapatkan penjelasan dari Ustaz kita, apa sih yang sebenarnya dimaksud godaan penuntut itu apa saja. Ini kan hanya bagian kecil yang mungkin saya tadi sampaikan, dan tentunya godaan itu sangat banyak sekali. Nanti insya Allah kita akan dengarkan penjelasan itu dari Ustaz Taufik Al-Hadad rahimahullah. Kemudian insya Allah Ustaz, kajian pada pagi ini kita nanti akan, setelah ada penyampaian materi, kita nanti akan lanjutkan sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, nanti silakan dengan coret-coretan kertas disiapkan, bisa untuk ummahat bisa disampaikan di bawah ke belakang. Begitu pula ikhwan juga demikian. Akan tetapi kalau memang nanti ada jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kalau memang masih waktu masih ada, tafadhol. Kemudian nanti di akhir soal jawab, gantian nanti Anda minta tolong ke Ustaz untuk memberi pertanyaan kepada jamaah. Di sini ada empat buku ya. Jadi nanti mungkin bisa juga nanti yang buat bagian ikhwan, yang dua untuk bagian ummahat. Untuk kiranya siapa yang bisa menjawab pertanyaan, tentunya lebih seandainya berkaitan dengan materi. Jadi kira-kira masuk nggak nih materi itu, bisa diterima nggak oleh jamaah. Itu nanti ada kuis, mungkin ada 4 pertanyaan yang nanti insya Allah ada berhadiah buku. Mungkin untuk mempersingkat waktu, demikian Ustaz, waktu dan tempat. Tafadhol. Yang ini? Oh gitu ya. Ini nggak dipakai. Ini kayaknya perlu di sini deh, enggak. Tapi nggak ada ininya. Jepitnya. Jepitannya.
Ada jepitan enggak? Nah, itu dia. Ya, nah. Makasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang bertubi-tubi. Nikmat yang Allah berikan banyak apa sedikit? Banyak ya. Banyak apa banyak banget nih? Banyak banget. Banget. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau mau hitung nikmat yang Allah berikan, enggak bisa kita hitung nih. Ahad pagi Allah kasih kesempatan kita duduk di sini belajar sama-sama. Ini nikmat yang Allah berikan kepada semua. Maaf, Anda dari subuh udah jalan. Kita udah lihat itu kalau ahad pagi pada ngapain orang-orang kan? Yang tua, yang muda, yang olahraga, yang ini semua. Bukan berarti itu salah, bukan. Tapi ketika Allah berikan kita orientasi kita sama akhirat, Allah mudahkan kita jalannya dalam menuntut ilmu, ini nikmat yang Allah nggak berikan kepada semua orang. Dan semoga Allah jadikan kalian orang-orang yang istiqomah hingga ajal datang menjemput. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, manusia termulia, yang dengan kesabarannya, kegigihannya, dilemparin batu, dihina, dikasih kotoran hewan, terus tuh mendakwahkan ajaran agama Islam. Kalau beliau alaihissalatu wassalam bukan seorang yang gigih, yang sabar, kita nggak bakalan kenal agama Islam, Pak. Agama Islam hanya akan ada di dalam rumah beliau alaihissalatu wassalam. Tapi alhamdulillah, agama Islam sampai nih kemana? Payangan ya, Pak? Kampung Payangan. Alhamdulillah. Ini nikmat yang harus kita syukurin. Pada pagi yang penuh keberkahan ini kita akan membahas bagaimana godaan penuntut ilmu. Karena nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang godaan luar biasa. Tanya sama Kong dulu belajar nggak ada HP gimana Kong? Aman-aman aja kan? Sekarang ada HP. Baru mau belajar, ada yang nelpon. Baru mau nulis, ada yang minta transferin. Ada yang baru mau ngapalin, ada yang minta jemput. Ya kan? Ada aja.
Dan kenapa kita belajar tentang godaan penuntut ilmu? Karena penuntut ilmu itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira duduknya kita di sini karena maunya kita. Karena kita banyak waktu luang, lah. Karena Allah Subhanahu wa taala pilih nih Mas Ahmad, Pak Tri dan yang lainnya. Allah yang pilih biar kalian bisa duduk di sini. Jangan kira ya habis Ustaz, gak ada kerjaan lagi Ustaz, nyapu udah beres, ya kan? Mau ngapain lagi? Duduk kita di sini, enggak. Jangan pikir kita duduk di sini semangatnya kita karena keinginan kita semata. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menandakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Dalam hadis dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan buat dia, Allah jadikan dia orang yang paham akan agamanya. Khairan di sini nakirah. Buat teman-teman yang udah belajar bahasa Arab insya Allah paham. Nakirah itu maksudnya umum, Pak. Jadi kebaikan yang Allah siapkan bukan cuma buat di dunia nih. Bukan cuma buat di akhirat aja, bukan. Kan kadang kita pikir, wah kebaikannya di akhirat nih, di sorga nih. Enggak, di dunia juga. Di dunia juga apa? Kesehatan, rumah tangga, ya kan? Terus apa lagi? Ekonomi, anak-anak yang soleh, istri yang soleha. Itu kebaikan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang paham akan agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang yang berilmu. Dalam surat Mujadilah ayat 11 Allah katakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah naikkan derajat orang yang berilmu dibandingkan orang yang enggak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tantang tuh. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang belajar sama enggak belajar? Sama enggak? Enggak sama, bagaikan siang sama malam nih. Minyak sama air enggak sama. Makanya penting bagi kita buat belajar. Apalagi kita tahu penuntut ilmu ini pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para penuntut ilmu, para ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Nabi-nabi nggak mewariskan dinar atau dirham dikatakan. Tapi ilmu. Dan ahli ilmu ini, para penuntut ilmu adalah generasi yang terdepan, garda terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia harus jadi teladan di masyarakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada di jalan ini dengan hidayahnya, bukan berarti karena kita istimewa, bukan karena kita udah taat nih. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mencakup pada diri kita. Namun hidayah bisa dicabut nggak, Pak? Bisa. Jangan kira, ini udah ngaji start 8 tahun, aman dah. Nggak ada jaminan. Kalau kita baca kitab-kitab dulu, ada ulama yang kepleset. Kenalan sama wanita, wanita ini berpengalaman khawarij. Akhirnya jatuh dia. Bahkan saya Shalih Fauzan, saya bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa ulama itu, Anda lupa namanya. Saya Al-Qasim kalau nggak salah. Dikatakan dia nggak ada kabar dia meninggal dalam keadaan Islam. Berarti kan tadinya dia ulama besar, tapi jadi murtad gara-gara wanita. Dan ada lagi ulama yang menikah dengan wanita akhirnya terpapar pemahaman menyimpang. Ada kan? Ada. Ini ulama kita bicara. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa nih. Lebih patut lagi kita jaga hidayah dari Allah nih. Karena bisa lepas. Jangan tertipu dengan amalan kita. Jangan tertipu dengan, anu udah ibadah Ustaz. Tahajud yang lain masih pada tidur, anu udah bangun. Anu bangun pipis doang, tidur lagi. Jangan. Masih banyak yang belum kita kerjakan. Masih ada amal soleh kita yang mungkin masih
Belum ikhlas karena Allah SWT, na'udzubillah. Apalagi zaman sekarang nih. Zaman yang penuh dengan fitnah. Kita seringkali diuji dengan berbagai macam godaan dunia. Kita bisa terjerumus ke maksiat yang merusak diri kita sendiri. Dan menghalangi jalan kita menuntut ilmu. Kalau pagi gini kan biasanya orang ngapain, Pak? Di Bekasi ada CFD nggak? Ada ya? Di kecil-kecilan. Di apa? Yang apa metropolitan apa? Jalan apa? Sumarekon, ya kan? Anda pernah tuh waktu ada Zuatan lewat situ tuh. Pernikahan lewat situ ada juga ya CFD ya. Di Jakarta juga gitu. Yang pakai moge ya kan, yang pakai ini ya semacamnya lah orang-orang. Buat duduk begini, Anda juga ada kajian di Al-Azhar tuh, sebulan sekali Al-Azhar Pusat yang Masjid Agung tuh. Itu kalau mau ke sana jalan banyak yang ditutup karena banyak orang yang lari-lari. Belok sini, nggak nyampe-nyampe kita ke masjid. Belok terus nih, kemana sampainya nih? Karena apa? Karena ada orang yang mau jogging-jogging di situ, Pak. Ada yang naik sepeda, ada yang apa. Ala kuliah. Karena apa? Karena syaitan akan selalu berjanji akan menghalangi jalan kita menuntut ilmu. Akan berusaha memalingkan kita dari kebenaran dan kebaikan. Dan ini perang abadi, Pak. Walaupun kita mati, selama belum kiamat itu syaitan akan goda terus. Tinggal subjeknya aja yang berubah. Hingga kita masuk ke liang kubur tuh, syaitan gak akan berhenti. Jadi bukan cuma pas kita udah mulai ngaji, pas kita potong celana, piara jenggot, enggak. Tapi semenjak itu dan seterusnya, syaitan akan berusaha goda kita terus. Dan tingkatannya beda-beda. Kalau sebelum kita ngaji mungkin godanya maksiat, minum homer, apa-apa. Tapi kalau udah ngaji emang nggak ada godanya. Banyak, malah kadang lebih berat nggak? Berat. Nih, godaan larangan minum homer sama keikhlasan mana yang berat? Ikhlas. Jelas itu kan? Lagi sholat. Wah, bapak mertua lewat lagi, lamain dah dikit ah. Bacanya panjang nih, surat apa ya? Yang jusnya dia nggak tahu nih. Mikir gitu lagi sholat coba. Karena pengen nunjukin ke manusia. Jadi godaan buat kita tuh bukan cuma pas kita hijrah. Tapi terus sampai ajal kita datang menjemput. Dan syaitan berjanji. Allah tetapkan perkataan syaitan dalam surat Al-A'raf ayat 16. Allah katakan, qala fabima aghwaytani. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum anak tersesat nih, menghukum saya tersesat. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh saya akan benar-benar pasti wajib menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Karena di sini ada lam taukid sama nun taukid. Taukid itu maksudnya penegasan, Pak. Jadi kalau ada lam aja sebenarnya udah cukup. Tapi ini ditambahin dengan nun taukid. Jadi double taukidnya. Jadi maksudnya apa? Benar, mesti, kudu, wajib akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Syaitan berjanji, Pak. Dan kenapa syaitan mengincar penuntut ilmu? Ada yang tahu nggak? Ada hadiah dari Ana nih. Ana bawa dari Jogja nih. Luwak Coffee Bali. Oh, Masya Allah nih. Arabica, filter coffee. Ayo, biar nggak ngantuk. Siapa? Kenapa syaitan godanya penuntut ilmu? Bukan orang awam, orang biasa gitu. Nah, barakallahu hadiah buat Pak. Langsung bisa jawab beliau, luar biasa. Karena apa? Karena gini loh. Ketika penuntut ilmu, Allah udah beri dia hidayah untuk paham pentingnya belajar, untuk tahu keutamaan dakwah, untuk bisa tahu mana syubhat, mana bukan. Ketika penuntut ilmu ini tersesat, lebih mudah dia, iya kan? Karena apa? Karena penuntut ilmu dia akan menyampaikan kepada masyarakat. Makanya jadi target utamanya. Kalau satu orang penuntut ilmu tersesat, yang dia warnai bisa banyak, Pak. Karena penuntut ilmu adalah membela agama Allah. Yang orang gigih berjuang di jalan Allah.
Jika iblis berhasil menyesatkan seorang penuntut ilmu, maka ia telah berhasil berusaha merusak generasi umat Islam di masa depan. Dan Allah tetapkan dalam surat Shad ayat 82 dan 83. Iblis berkata, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa, kecuali, nah, lihat kata iblis siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi di antara penuntut ilmu ada yang enggak ikhlas. Yang selamat dari iblis adalah mereka penuntut ilmu yang ikhlas. Mudah apa berat? Berat. Awal-awal ikhlas. Di tengah bisa nggak ikhlas loh. Ya kan? Waktu kajian masih sepi, ikhlas tuh. Semoga bisa lancar. Pas udah ribuan jamaah sampai luar pakai tenda segala macam. Kalau bukan aneh nih yang ngerintis, nggak ada nih orang-orang. Ya kan? Mulai. Bikin akun IG, ya kan? Followernya masih 20, ikhlas. Lain kalau udah 200.000, ya kan? Hati-hati. Karena syaitan selalu mengincar penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu adalah ancaman. Ada satu hadis yang dibawakan Al-Imam Ibnu Qayyim dari hadis riwayat Tirmidzi. Memang riwayatnya gharib atau sangat lemah. Tidak bisa dijadikan sandaran bahwa itu berasal dari sumber dari Rasulullah SAW. Tapi beliau mengambil dari segi makna. Jadi kita ngambil dari mana? Mau yakini bahwa ini perkataan Rasulullah SAW nggak boleh. Tapi kalau dari segi makna ada faedahnya. Jadi diriwayatkan, dikatakan faqihun wahidun, seorang yang berilmu, faqih, asyaddu ala syaitan, lebih sulit, lebih berat, lebih susah dihadapi sama syaitan min alfi abidin, lebih sulit daripada 1.000 orang ahli ibadah. Karena apa? Orang yang berilmu, dia bisa bongkar tuh tipu daya syaitan. Jebakan-jebakan syaitan yang udah disiapin buat manusia, dia bisa runtuhin semua. Bisa kebongkar. Beda sama orang ahli ibadah. Seorang penuntut ilmu, ketika dia menjelaskan, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, misalnya. 2 rakaat sebelum subuh. Ya kan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Rasulullah SAW. Dia menjelaskan ke misalnya 200 orang. 200 orang misalnya 100 orang yang mengerjakan. Insya Allah yang 100 dapat pahala, yang nyampein dapat pahala. Tapi kalau misalnya ahli ibadah, dia ibadah buat siapa? Buat dia sendiri. Dia sholat 2 rakaat, ya buat dia pahalanya. Dan apakah harus duduk seperti ini untuk menyampaikan? Ayo, nggak ada hadiahnya tapi ini. Harus duduk begini nggak? Enggak. Di antara bapak-bapak ada yang punya istri 1, ada yang 1 aja lah Pak, udah 1 ya. Punya anak 2, jangan terbalik. Terus ada yang punya ibu-ibu yang punya suami, ya kan, punya bapak mertua, punya driver, punya segala macam. Bisa nggak kita berdakwah kepada mereka? Bisa. Jadi jangan mikir harus duduk di sini, harus khotib Jumat, harus ini. Enggak. Biar cuma duduk lagi sambil pakai sendal, pakai sepatu, bisa Pak berdakwah. Jangan dilewatkan. Karena penuntut ilmu adalah ancaman. Takut tadi bilang agama masing-masing. Enggak. Kalau agama masing-masing, Islam nggak sampai ke kita, Pak. Rasulullah SAW ya udah masing-masing aja, enggak. Disampaikan, tapi dengan hikmah, jangan digas. Ini udah mata nyureng, bibirnya turun ke bawah lagi. Melihat orang, nggak jenggotan nih, pastiin begini nih dek. Ente, finar ente, subhanallah. Jangan.
Rangkul saudara kita tuh. Sayang kita sama mereka. Kita dulu pernah begitu ya kan? Pernah nggak? Pernah. Mau nggak kita dirangkul begitu? Nah iya. Coba kalau dengan galak nggak mau pasti. Wah si paling sorga nih. Jangan. Karena sayang kita sama mereka. Mereka saudara muslim juga kan? Dan dengan izin Allah, ketika teman-teman bisa menyampaikan, belajar menyampaikan, menjelaskan tentang syariat, tentang hadis sahih, tentang amalan yang diterima, amalan yang nggak diterima, akhirnya apa? Tipu daya syaitan hancur tuh, yang udah mereka berusaha bangun. Setiap kali syaitan ingin menghidupkan satu amalan tanpa tuntunan dan mematikan satu sunnah, maka orang yang berilmu akan melakukan sebaliknya, akan menghidupkan satu sunnah dan mematikan amalan tanpa tuntunan. Makanya tidak ada yang paling berat bagi syaitan kecuali menghadapi orang penuntut ilmu yang berada di tengah-tengah umat. Tapi sadar nggak kita ikhwah? Kalau tiap detik panah-panah syaitan ini selalu berusaha mengarah kepada kalian semua. Karena kalian adalah ancaman berat. Kata syaitan, udah deh, Ahad gini ngaji lagi. Waktunya healing nih, ya kan? Enak nih jogging sambil jajan nasi uduk katanya. Ada bisikan-bisikan gitu. Kendorin aja semangatnya. Udahlah, nggak usah kajian, bulan depan juga ada lagi. Ya kan? Ada bisikan kayak gitu. Skip aja udah. Jangan sampai nambah ilmunya. Dagang aja, dagang. Untungnya gede nih. Atau nggak usah deh, itu kalau belum sampai sini. Kalau sampai sini masih bisa nggak dikendorin? Bisa banget ya. Balik lagi, luar biasa balik lagi. Enggak, senderan bentar. Kok azan zuhur ya? Tiduran dia sampai zuhur, Pak. Semalam nonton bola timnas katanya ya kan? Kalah lagi. Nonton berarti kan? Itu kan salah satunya kan. Nggak usah gitu. Pegang HP, ada notif nih. Apaan tadi? Oh iya belum transfer, beli pisang. Musola mau transfer. Ntar aja deh komen dulu. Ntar dulu nih lagi kajian. Ntar kalau habis kajian baru itu, WA masuk lagi. Balas WA deh. Paling aktif di grup langsung ya kan? Kajian nggak denger tuh. Itulah. Syaitan akan berusaha ngambil pahala kita semaksimal mungkin. Jangan kita sampai tertipu. Nah, bagaimana cara kita mencegah panah-panah syaitan itu nembus pertahanan ahli ilmu? Biasanya apa sih syaitan goda kita tuh kalau mau ngaji? Males ya? Berat ya? Berat. Repot ada nggak repot? Repot. Sibuk. Ada aja alasannya. Kita yang laki kayak sibuk aja, ibu-ibu tuh lebih sibuk tuh. Ibu-ibu lebih sibuk daripada kita. Ana pernah pakai jam yang ada langkahnya ya kan, hitung langkah. Istri Ana juga pakai. Dia dua kali lipat daripada Ana. Ya kita orang laki kadang kan ketemu bangku, duduk, minum kopi, nyantai, ya kan gitu kan namanya orang laki. Kalau ibu-ibu kan enggak. Ya kemana, nyuci piring lah, nyuci baju lah, apalah. Nah kita harus paham nih. Bagaimana cara syaitan menembus pertahanan para penuntut ilmu? Yang pertama, tadi udah disebutkan kan, malas, apa tadi itu, repot, sibuk. Itu kalau kita simpulkan dari satu judul besar, itu fitnah dunia namanya. Jadi, ini adalah satu hal yang bahkan Rasulullah SAW takut menimpa kepada para sahabatnya. Sahabat-sahabat ini radhiyallahu anhum generasi terbaik umat Islam. Dan di antara mereka banyak yang dijamin masuk surga. Di sini ada yang dijamin masuk surga. Jangan macam-macam. Nggak ada, termasuk yang bicara nih. Nggak ada yang dijamin masuk surga kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dicatatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Wallah, demi Allah kata Rasulullah. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takut menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum. Tapi yang aku takutkan kepada kalian terjadi
antum sapa alaikumud dunya, kalian dibukakan dunia nih. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia ini dibukakan pada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, dan kalian saling berlomba-lomba ngejar dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka dulu, orang-orang dulu tuh ngejar-ngejar dunia. Wa tuhlikakum kama ahlakatuhum, dan itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka dulu. Jadi Rasulullah SAW nggak takut nih, para sahabat miskin nggak takut, Pak. Tapi ketika dunia dibuka, akhirnya orang-orang berlomba-lomba mengejar dunia dan akhirnya binasa. Korun gimana? Korun ahli ibadah bukan? Awalnya ahli ibadah, minta sama Allah apa? Harta. Sampai kuncinya dibawa sama Bigol. Bigol itu apa? Persilangan keledai sama kuda. Allah Ta'ala mungkin pertengahan kali ukurannya ya. Itu bawa kuncinya, Pak. Gimana emas batangannya ya? Kita punya emas kecil banget itu. Mana Pak? Awas keselip tuh emas antam itu, Pak ya. Emas 1 gram disimpan udah kusut banget. Tadi masuk di buku mana tuh? Ini korun, hartanya kayak gitu. Tertipu sama dunia. Dan jangan sampai kita yang di dunia biasa-biasa aja. Malah di akhiratnya lebih amsyong lagi, lebih apes lagi. Rugi kita. Karena memang sudah sunnatullah. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuhina linnas, dihiasi bagi manusia, hubu syahwat minan nisa. Jadi kita tuh di pandangan kita tuh ngelihat perempuan, walbanin, anak-anak, ya kan, terus harta yang banyak, emas, zahab wa fiddah, itu kita senang. Enggak, anak istrinya satu aja. Enggak mungkin ente. Maksudnya bukan kamu, ente tetap senang lihat perempuan tuh, udah sunatullah tuh. Jangan sosok anak setia. Iya, setia benar memang. Tapi kalau antum nggak punya syahwat buat lihat wanita lain tuh nggak mungkin. Sunnatullah nih. Memang dihiasi kita. Nah, itu hawa nafsu kita. Bagaimana? Ya kita dengan beragama, dengan beriman. Makanya kita bisa mencegah. Kita senang lihat HP baru, ya kan? Senang lihat mobil baru. Memang begitu sifat manusia. Namun ketika kita beriman kepada Allah, kita tahan tuh hawa nafsu. Kita cegah, kita tahu, kita patuh sama Allah. Nggak boleh dilihat, nggak boleh. Dikit, nggak boleh. Kalau belum kedip, nggak apa-apa kan? Enggak, akhirnya dia nggak kedip-kedip, matanya pegangin gini. Enggak. Iya, ya kan banyak yang alasannya gitu kan. Pandangan pertama, nggak apa-apa selama belum kedip, kata dia. Ayat ini menjelaskan bahwa memang kecintaan terhadap dunia, fitrah kita sebagai manusia. Dan ini bisa membawa kehancuran bagi kita. Yang kedua, cara syaitan menembus pertahanan al-ilmu. Jadi yang tadi pertama dibikin kita cinta sama dunia. Yang kedua adalah fitnah muamalah. Karena gini, kenapa dibilang muamalah? Muamalah itu ketika berinteraksi dengan manusia lainnya. Seorang penuntut ilmu seharusnya dia jadi contoh, Pak. Jadi teladan dalam kejujuran, dalam amanah. Ya kan? Kalau dagang berusaha banget nggak nipu, nggak curang sama yang dia join kerjasama. Kerjasama nih, antum modal uang, antum yang kerja. Nanti kita bagi hasil gini-gini. Itu ada amanah. Namun seringkali kadang kita temui penuntut ilmu yang melakukan penipuan, kecurangan, biarpun jenggotnya segini. Sahih Pak ya? Sahih. Kecurangan dalam bisnisnya. Kadang ketika kita berinteraksi atau muamalah sama orang yang udah ngaji kan kita pikir, heran insyaallah kan. Jadi perhitungan bisnis kita tuh kita turunin kan, ininya apa? Resikonya nggak ada resiko, insyaallah aman ini. Kita biasanya kalau sama orang awam lebih hati-hati.
atau kalau misalnya dia gadein ada yang kita tahan apa gitu kan, enggak lah, dia pasti bayar. Nah, ketika kita turunkan itu pertahanan kita, disitulah dia ngambil malah. Nipu. Dan perbuatan ini bukan hanya merusak citra dirinya sendiri, tapi merusak citra penuntut ilmu, merusak citra manhaj, merusak citra Islam. Dan pelakunya kadang senior hijrah. Senior, udah lama Pak. Menyebabkan orang jadi alumni hijrah. Serius ada nih. Akhirnya dia bilang, "Ana nggak mau nih beli-beli sama yang jenggot-jenggot." Akhirnya dia cukur jenggotnya, subhanallah. Karena dia baru ngaji, ketemu sama yang begitu lagi. Kasian. Kita nih harusnya jadi teladan, nunjukin sama orang-orang. Janjian tepat waktu, kajian jam 8, datang 8 kurang 10. Contoh-contoh di itu di mana tuh? Ada tempat sana kan? Ayo, waktu tuh berharga loh. Fir'aun mau beli waktu tuh. Nggak bisa. Akhirnya orang-orang jadi takut muamalah sama orang yang udah ngaji. Nauzubillah. Apalagi sekarang marak nih. Ikhwan-ikhwan yang ini, afwan ahi. Sebentar-sebentar, afwan ahi ya. Ada yang minjemin duit buat modal kerja, bisnis. Terus dia pakai modalnya misalnya bikin kaos, atau apalah, jualan. Tapi uangnya yang dipakai harusnya jadi modal. Dipakai buat bayar kontrakan, buat bayar anak sekolah. Nggak ada tanggung jawab. Pas ditanya, gimana bisnis? Afwan ahi, belum ada untungnya. Ya duitnya dipakai modalnya buat kontrakan. Kasih uzur ya. Kan seorang muslim harus kasih uzur berapa Pak? Hah? 70. Iya. Harus 70 uzur katanya. Dikasih dalil lagi sama dia. Ini baru uzur kedua ya, masih ada 68 lagi kata dia, subhanallah. Giliran ke dirinya dia minta uzur. Giliran temannya butuh uangnya kan, dia bisa aja dia mau bayar kontrakannya temannya kan, atau mau buat berobat keluarganya yang sakit. Nggak dikasih uzur sama dia. Jadi uzurnya satu arah nih. Zolim nggak? Zolim. Orang tadinya buat kerja sama kok, malah dipakai buat yang lainnya. Kebanyakan afwan ahi. Bahkan ada majalah nih bertema pengusaha muslim bangkrut Pak. Karena kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah. Gara-gara apa? Gara-gara ya resellernya, agennya ngambil dulu kan. Nggak ada yang bayar. Dan kebanyakan agennya ikhwannya udah ngaji. Kita nih jadi teladan. Harusnya, anak kalau muamalah sama dia aman deh insya Allah. Dia paling ini. Jangan malah kita ngerugikan. Malu kita. Dan kita padahal kita tahu ayat-ayat tentang amanah. Wa'aufu bil uqud, ya kan? Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian hianat. Jangan kalian hianat kepada Allah, jangan hianat kepada Rasulullah SAW. Jangan hianat amanah-amanah kalian dan kalian tahu itu hianat. Iya kan? Jangan bermudah-mudahan. Amanah ini akan ada pertanggungjawabannya. Amanah yang dipercayakan sama kita. Istri amanah nggak? Amanah. Anak amanah nggak? Amanah. Sudah sepatutnya kita berusaha nih, teman-teman semua, yuk. Kita jangan jadi cuma orang yang secara zohir baik, tapi kelakuan kita harus jadi teladan. Kalau kita ingin masyarakat sayang sama kita jadi teladan. Jangan bangga dengan sedikitnya kita.
Tapi bagaimana kita yang sedikit bermanfaat buat orang banyak? Itu yang lebih penting. Itu yang harus kita kejar. Agar apa? Agar kita bermanfaat buat orang lain. Makanya kita perhatikan akhlak kita. Dan seorang penuntut ilmu harusnya lebih baik dari orang awam dong ya. Orang awam nggak tahu nih Pak. Dalil-dalil. Dan akhlak ini salah satu yang paling berperan penting dalam menyebarkan dakwah. Tapi juga kalau akhlaknya buruk, menghancurkan dakwah itu sendiri. Dan seharusnya seorang penuntut ilmu itu harusnya akhlaknya lebih mulia daripada orang awam. Karena apa? Karena setiap saat mereka mendengar qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah SAW. Dengar ayat, dengar hadis. Harusnya hatinya tambah baik. Disucikan jiwanya. Kalau ditanya siapa idola antum? Oh, ana Rasulullah SAW. Oh, ana Abdurrahman bin Auf. Oh, ana Umar. Tapi di mana realisasi perilaku kita? Ketika kita belum ngaji dan ketika kita udah mulai ngaji, harusnya akhlak kita tuh makin upgrade. Seperti di zaman jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu udah punya akhlak baik juga punya, Pak. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dan Az-Zahabi bin Al-Albani rahimahullah, dikatakan, "Bu'itsu liyutammima shalihal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akikoh sebelum pada masa jahiliyah udah ada. Kakeknya Abdul Muthalib motong kambing. Ya kan? Kan akhlak baik kan sebenarnya bagi-bagi makanan, ya kan? Nah, ketika turun syariat Islam disempurnakan. Begitu juga kita. Ketika kita sudah ngaji, syaitan tuh goda kita bukan dari bab-bab yang sepele kadang-kadang, Pak. Misalnya bapak-bapak udah rajin sholat 5 waktu di masjid, ya kan? Udah sering udah baca Quran tiap hari. Amalan-amalan hariannya Masya Allah. Syaitan berusaha nipu lewat akhlak. Kadang-kadang ada juga orang bilang gini kan, orang awam bilang gini, ngapain ngaji kalau akhlaknya jelek? Ada kan yang gitu kan? Syaitan berusaha menyesatkan kita dari pintu akhlak juga. Dan kita harus tahu, ada 2 perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hajar, disahihkan oleh bin Sakan dan Syekh Al-Albani rahimahullah, aktsaru ma yudhirul jannah taqwallah wa husnul khuluq. 2 perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ketika teman-teman udah mulai paham nih, apa ini tauhid, gimana ngejauhin syirik, apa itu syirik kecil, apa itu syirik besar, apa itu kabair, dosa-dosa besar. Syaitan nggak menggoda kalian, ayo Pak, makan babi ya Pak ya, minum homer ya Pak ya, nggak gitu lagi udah. Itu orang awam godaannya, yang hal-hal yang udah jelas keharamannya. Syaitan lebih pintar Pak, dia masuk merusak dari pintu akhlak. Ada berbagai macam caranya. Akhlak berusaha dirusak oleh syaitan. Yang pertama, membuat kita iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Bahkan sesama teman yang sedang belajar agama. Jadi kalau misalnya ada temannya belajar agama serius gitu, terus dia jadi ustadz, ada aja yang iri, ada yang syirik. Bukannya senang gitu, alhamdulillah ayo kita kajian gimana, antum gini-gini, ngebantu, bukan. Tapi iri, nauzubillah.
Seharusnya kan kita bahagia kan, motivasi kan. Ayo kita bahas kitab di sini. Alhamdulillah tuh udah belajar, udah lulus nih ya. Kita biar ini masyarakat bisa belajar sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, cara syaitan merusak akhlak kita adalah dengan membuat kita sombong. Membuat kita merasa paling benar ya. Merasa paling pintar. Dan meremehkan orang lain. Kita jangan sholat di sono. Dia nggak baca bismillah imamnya. Nah ini kan salah nih. Kadang masalah hilafiyah fikih, ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar, ada yang udah hilafiyah dari zaman dulu, dari zaman sahabat udah beda pendapat. Kadang kita belajarnya belum sampai sana. Imamnya nggak baca bismillahnya, jangan suuzon dulu. Bisa aja dia baca bismillah tapi nggak jahar kan? Kunut juga, ya kan? Perlu ilmu memang buat ngebedain itu semua. Dan jangan bermudah-mudahan menyesatkan seseorang. Karena bisa jadi malah dia yang benar, kita yang salah. Ya kan? Bisa jadi. Kalau kitanya belajarnya nggak benar. Kita udah yakin nih benar, nggak taunya hadis kita doif. Nggak taunya dia hadisnya sahih tapi dari ulama lain atau gimana. Harus hati-hati, jangan bermudah-mudahan kita. Kalau dalam bab fikih, selain ijma ulama, nggak boleh kita hukumi sesat. Kecuali kalau dia menyelisih ijma, baru lain cerita. Tapi kalau masih bab-bab yang hilafiyah mu'tabar lagi, yang diperhitungkan, ya udah, nggak usah kaku. Dan ini banyak kalau di bab fikih. Kalau akidah baru lain cerita. Akidah nggak boleh beda-beda, harus sama semua. Dan kita nggak boleh ngerasa sombong. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit teman-teman yang udah ngaji nih. Ngerasa udah lebih tahu, rasa lebih banyak amal solehnya. Jangan. Kita nggak tahu mana amalan kita yang ikhlas, mana amalan kita yang diterima sama Allah. Memang ada WA dari langit, ngasih tahu, Pak selamat, 2 rakaat Anda diterima. Nggak ada. Selamat, umrohnya diterima. Yang tahun ini, tahun lalu nggak ada. Tugas kita adalah takut nggak diterima dan berharap diterima oleh Allah SWT. Dan jangan dipikirin terus. Kadang kan gitu kan, alhamdulillah nak, udah umroh 7 kali, masa nggak masuk surga sih? Enak aja ente. Nggak bisa. Terus saja lakukan kebaikan. Intinya syaitan ingin merusak hati kita. Ia ingin menjadikan kita orang yang berilmu agama tapi akhlaknya buruk. Bahaya nggak? Bahaya. Bahaya banget. Nyinyir sama orang. Wah ini beda server nih ya kan. Wah ini. Wah udah. Jangan. Rangkul mereka. Karena kita sayang. Dulu kita mau dideketin dengan kebaikan. Karena ilmu tanpa tanpa akhlak yang baik itu sia-sia, Pak. Kalau ada orang berilmu tapi kalau akhlaknya buruk, suruh ngajar juga males yang lihat ya kan? Ustadz nih nyurang gini matanya, bibirnya ke bawah. Kalau ngomong nggak enak banget. Mau ngaji gitu kan? Nggak mau kan? Tat, ngadep sono aja, Tat. Nggak enak dilihat, Tat. Jadi kalau kita makin berilmu, akhlak kita tuh makin upgrade. Karena ilmu itu menundukkan jiwa kita, hati kita tuh semakin baik sama orang. Senyum paling ramah, ya kan? Paling, wah kalau ada dia, asik deh pokoknya. Gitu loh. Tat, nggak bisa senyum, Tat. Kalau nggak ada kan orang nggak bisa senyum kan? Gimana kalau nggak bisa senyum? Bisa belajar nggak? Bisa belajar. Beli kaca yang gede. Nyengir dari situ. Kalau kayaknya udah cakep, tanya sama istri. Ini udah bener belum? Masih belum tulus kata dia.
Bisa. Coba praktekin. Apa perlu dikasih dalil senyum? Kan gak usah, udah tahu semua. Yang pakai niqab bisa nggak senyum? Bisa. Kelihatan dari matanya. Jadi jangan mentang-mentang pakai niqab udah nggak usah senyum, dia juga nggak tahu anda senyum apa enggak. Enggak, senyum, ramah sama-sama. Kita kalau sedikit ngerangkul, bukannya malah memisahkan diri. Biar orang-orang ngerasa, wah iya bener nih, ini baru ajaran Islam yang bener nih. Jadi kalau kita dikit, kita baik sama orang. Coba deh praktekin. 6 bulan aja. Beda rasanya. Senyum, belajar, baik sama orang, ramah, negor. Karena apa? Orang awam itu nggak nanya dalil, Pak. Iya kan? Apa dia tanya dalil ini, dalil? Enggak. Dia lihat dari zahir kita. Lihat dari sikap kita, akhlak kita, perilaku kita. Kalau kita ramah sama tetangga, sama teman, walaupun dia belum ngaji misalnya, dia akan, iya ya, ini bener nih ngajinya nih. Bukan jadi orang yang kaku. Karena mereka boro-boro hafal hadis, Pak. Nggak nanya mereka. Nah, kita ini brand ambasadornya agama Islam. Kita brand ambasadornya manhaj ini. Tunjukin sama orang-orang. Semakin berilmu, semakin baik akhlaknya. Kasih PR ya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa ya. Mana nggak ada suaranya nih. Insya Allah bisa ya. Ajib. Gitu. Insya Allah. Niatin karena Allah SWT, bukan karena disuruh anak. Niatin. Insya Allah akan rasakan beda. Karena gini loh, senyum itu memasukkan apa ya, kebahagiaan ke hati orang yang kita senyumin kan, Pak? Iya kan? Kita masukin kebahagiaan tuh ke hati. Walaupun ya semua orang punya masalah, ada yang nggak punya masalah? Nggak ada. Kita semua punya masalah. Beda-beda aja. Levelnya juga beda-beda. Tapi bukan berarti kita jadi nggak senyum sama. Dan ini senyum kan pintu paling depan. Gimana mau negur, mau sapa, mau ini. Ini kenal semua nggak? Insya Allah kenal ya. Insya Allah kenal. Jangan sampai udah segini nggak kenal juga. Harus kenal semua nih. Yang di belakang juga umahat. Nah, kenalan. Kita nggak pernah tahu, Pak. Motor lagi kempes di mana, yang nolongin siapa, ya kan? Kenalan. Rugi kita. Saudara kalian nih, bukan orang lain. Ya, insya Allah ya. Kemudian, yang ketiga, kita sampai zuhur apa? Enggak ya? Belum masak, Tat, katanya. Yang ketiga, fitnah wanita. Dan wanita ini fitnah terbesar bagi laki-laki. Semua bentuk kelezatan dunia, ini adalah ujian dan cobaan. Tapi ada satu fitnah yang sangat besar, sehingga Rasulullah SAW memberikan peringatan khusus. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ma taraktu ba'di, tidak ada yang aku tinggalkan setelahku, fitnah ya, ador ala rijal, yang lebih buruk, lebih bahaya bagi laki-laki, minan nisa, daripada wanita. Fitnah wanita, jemaah. Tenang, Tat, aneh udah 72, aman dah? Enggak ada yang aman. Lihat bening dikit tensi naik, ya kan? Naik tensi. Enggak ada yang aman. Ulama aja enggak aman, apalagi cuma umur. Ulama tahu ilmunya. Enggak aman, apalagi cuma umur. Kemarin ada yang nikah kan, di berita umur berapa? 74 tuh. Maharnya 3M. Iya. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang ngelarang? Kalau sesuai syariat mah boleh-boleh aja. Dalam hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri,
Hadisnya panjang, Anda baca akhirnya aja ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah, berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awala fitnah Bani Israel, fitnah yang paling awal atau yang paling besar, paling pertama bagi Bani Israel, kanat fin nisa. Fitnah yang pertama pada Bani Israel itu pada wanita. Hadis riwayat Muslim. Kita bicara Bani Israel nih Pak. Pada zamannya ini adalah umat paling unggul. Allah berikan kecerdasan, kekuatan. Tapi ya itu. Dengan semua kelebihannya tetap aja jatuh pada fitnah wanita. Mereka nggak kuasa menghadapi cobaan fitnah wanita. Ulama Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan surat Al-Hasyr ayat 16 menceritakan kisah seorang di zaman Bani Israel ada seorang ulama para ulama mengatakan ada seorang ahli ibadah. Sebagian ulama mengatakan ahli ibadah ini bernama Barsisa. Wallahu ta'ala alam. Dia dikenal seorang yang sangat zuhud ahli ibadah. Sangat dihormati di kalangan kaumnya. Suatu saat ada 3 orang datang ke beliau. Mau jihad dia nih. Dia bilang sama Barsisa, "Ana titip ya adik perempuan ana nih. Dia ada di rumah ini, dia biarkan aja dari situ. Dia bisa jaga dirinya." Minta Barsisa untuk jaga amanah. Awalnya apa? Awalnya Barsisa cuma naruh makanan di depan pintunya, Pak. Taruh. Kemudian syaitan goda. Pasang jebakannya. Masa cuma gitu doang? Di dalam sakit kali atau kenapa-kenapa? Tanya sih. Bahasa kita gitu kali ya, bahasa payangan sini ya. Iya, soalnya nggak tahu kayak gimana kan. Habis itu udah nih, nanya dia, gimana kabarnya sambil ngasih makanan. Oh sehat. Kemudian habis itu apa? Dibisikin terus tuh secara bertahap. Setan bilangin ninggalin wanita di dalam, nggak tahu tuh kondisinya gimana. Udah disuruh tanya kabar segala macam. Akhirnya masa cuma tanya kabar, kamu yakin nggak dia benar-benar keadaannya baik? Masuk deh. Buka pintu, masuk. Jadi semenjak itu ngasih makanan sambil ngobrol di dalam. Saudaranya nggak ada, belum pulang semua. Dan apa yang terjadi? Tergoda dengan kecantikannya, zina dia. Walaiyazubillah. Setelah berzina, ini ahli ibadah nih Pak. Setelah berzina, wanita itu hamil. Dan ketika melahirkan seorang anak, panik dia. Wah, aneh ini ahli ibadah. Aneh ini dipandang sama masyarakat. Gimana nih? Masa zina ada anak lagi? Takut dia. Dibunuh sama dia tuh. Takut kehormatannya kebongkar. Bisa lihat nanti di tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Hasyr ayat 16. Insya Allah ada kisah ini. Ia bunuh wanita ini bersama anaknya biar gak ada yang tahu. Jadi awalnya kan cuma taruh makanan kan? Apa yang terjadi? 3 saudaranya balik si wanita ini. Tanya sama Barsisa, di mana adek? Gak ada, bohong dia. Adeknya meninggal dunia sakit nih kata dia. Akhirnya apa? Salah satunya di dalam mimpinya diperlihatkan. Mereka nemukan awal adik mereka dikuburkan di mana? Digali sama mereka. Ketemu ada adiknya di situ dikubur. Berarti kan ketahuan bohong kan? Akhirnya apa? Barsisa dilaporin sama penguasa. Karena terbukti membunuh, hukumannya hukuman mati. Ketika mau dihukum mati, dieksekusi, muncul iblis berbentuk manusia. Nawarin bantuan si iblis. Dengan syarat, kalau kau mau selamat nih dari ini, kau sujud sama aku, kata dia. Barsisa yang udah putus asa, apa yang terjadi, Pak? Sujud kepada iblis. Kemudian iblis meninggalkannya. Barsisa yang tadinya ahli ibadah, terbujuk dengan perangkap syaitan satu-satu kan? Masuk. Pelan-pelan tuh Pak, syaitan sabar Pak. Nggak langsung-langsung.
Masuk dulu, ya taruh makanan, ngobrol dulu, masuk, zina, bohong, ya kan, ngebunuh. Akhirnya puncaknya murtad udah. Kalau lihat di surat Al-Hasyr ayat 16, kamasal syaiton, seperti keadaan syaiton, idz qala lil insan, jika berkata kepada manusia, ukfur, kafir kamu. Falamma kafara, dan ketika orang ini udah kafir, qala inni bari'um mink. Ketika orang ini udah kafir, setan mengatakan, aku berlepas tangan sama engkau. Dan inni akhafullaha rabbal alamin, dan aku takut sama Allah Rabb alam semesta. Jadi syaitan itu gocek terus Pak, sampai jatuh, sampai dapat, habis itu dia lepas tangan. Udah nih, ente ya salah ente sendiri. Seorang ulama bisa jatuh kepada dosa fitnah wanita. Dan penting bagi kita untuk selalu belajar agar kita tidak tertipu. Apakah kita masih merasa aman? Enggak. Ana aman lah Ustaz, gak boro-boro deket sama akhwat. Kalau lewat aja mereka nunduk, Ustaz. Tapi bagaimana ketika kita dengan handphone kita? YouTube yang kita buka, TikTok yang kita lihat. Selamat nggak kita? Nauzubillah. Ana pernah beli sate Padang, abangnya nggak ngelayan-layanin. Ana mikir, nih abang kenapa lama banget lagi pegang handphone? Ana kirim mau transfer apa? Nggak kesengaja kelihatan ada perempuan lagi live TikTok, diliatin sama dia. Bajunya nggak bener. Subhanallah. Tuh perempuan nggak ngapa-ngapain, kayaknya Ana nggak tahu deh. Bang, ayo bang. Kan nggak masuk akal kan? Ada yang beli nih, dibiarin sama dia liatin. Bagaimana dengan kita? Karena zaman sekarang, kalau zaman dulu mau zina harus pergi dulu Pak ke tempat-tempat yang Allah larang. Zaman sekarang Allahu Akbar. Bisa duduk di musola, di masjid sambil lihat yang nggak benar tuh bisa. Jadi kita harus hati-hati nih, jangan sampai kita ketipu. Atau yang punya akun sosial media ya kan dakwah. Hati-hati juga tuh. Kadang ada akhwat DM nanya, hukum ini apa ya? Hukum ini apa ya? Ntar dulu di komen dulu. Tanya ustadz dulu. Ntar habis itu chatting udah. Iya. Chatting, janjian, makan bareng. Ada Pak yang kayak gitu. Subhanallah. Zina akhirnya. Biasanya muda-muda tuh biasanya. Karena syaitan dan iblis ini selalu berusaha dengan caranya. Iblis saja menggoda manusia, usaha pertama langsung berhasil. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Digoda berapa kali sama iblis, Pak? Sekali itu. Kalau bahasa payangan, ayo dimakan nih. Biar nanti nggak mati-mati deh. Biar kekal, ya kan? Biar terus di surga. Dimakan nggak sama Nabi Adam alaihissalam? Dimakan buahnya. Nabi Adam udah lihat surga, udah lihat neraka belum? Udah, orang Nabi Adam tinggalnya di surga. Kita nggak ada lihat surga nih. Yang udah pernah lihat surga aja ketipu tuh. Apalagi kita yang receh begini. Iya, sama kok. Yang baru hijrah kemarin, yang masih janjian sama tukang jahit motong celana, ya kan? Dan kita bukan, yang digoda tuh Nabi. Nabi aja bisa kena, apalagi kita. Yang Nabi bukan. Dan bentuk fitnah yang lain bukan cuma itu aja. Pasangan sah pun kita ya. Jadi ujian nggak? Jadi ujian. Jadi fitnah wanita itu bukan hanya zina. Namun istri kita pun bisa jadi cobaan. Karena dalam Al-Quran, surat atau Ghabun ayat 14 dan 15,
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari pasangan kalian, dari anak kalian, ada yang jadi musuh kalian loh. Fahdharuhum, hati-hati. Ketika seorang suami sibuk ternak teri, mau ngaji nggak sempet. Apa Pak ternak teri Pak? Antar anak, antar istri. Ada ternak cumi juga sekarang. Antar cucu katanya. Mau ke kajian nggak sempet. Maaf ya teteh, Anda nggak hadir dulu. Mau nganter istri nih ke pasar. Siangan dikit nggak sempet nih, mau jemput, mau ngantar anak sekolah, mau les, mau ini. Sibuk dia. Semua permintaan istrinya diturutin. Anda pernah lihat ya di sosmed, ada seorang suami lagi tidur, nggak tahu nih cuma buat konten apa gimana ya. Jam 11.30 gitu. Terus istrinya bilang, apa, Bang, kita makan mie instan yuk di puncak. Suaminya lagi selimutan gitu kan. Bangun lompat dia naik ke motor. Berdua nih boncengan naik motor ke puncak. Makan mie instan di kebun teh. Jam 1 atau apa gitu. Tengah malam. Segitunya tuh permintaan istrinya diturutin. Hah? Iya tapi tetap aja kan. Gak masuk akal orang lagi tidur tahu-tahu nyetir motor ke puncak. Permintaan istrinya semuanya diturutin. Bahkan ada orang-orang yang rela melakukan hal-hal yang Allah larang. Biar istrinya seneng. Istrinya minta mobil ini. Kan banyak kan yang ditangkap-tangkap itu kan. Gara-gara bujukan istrinya. Korupsi, iya. Pengen punya tas ini, pengen punya rumah ini. Akhirnya apa? Suaminya udah kerja bener-bener, gajinya halal. Karena pengen nyenengin istri dan dia agamanya nggak kuat, udah terobos deh korupsi. Dan ini bagi laki-laki. Bagi wanita ada nggak fitnah bagi wanita? Fitnah bagi wanita, harta, tahta, Tokopedia ya kan? Iya. CO terus kerjaannya. Tartat lagi nyari karet gelang nih, Ustaz. Nyari karet gelang di online. Nyari yang reviewnya 2000. Reviewnya dibacain satu-satu, mau beli karet gelang doang. Ngapain? Belum, enggak lah Ustaz, kita nggak beli karet gelang, kita war PO gamis Ustaz. Ini yang pre-love ini lumayan Ustaz, bagus-bagus barangnya. Udah punya warna hijau, beli lagi hijau lagi yang lain. Ustaz, baru punya hijau emerald, Ustaz. Hijau sage belum. Hijau pemda belum. Terakhir hijau miskin, Tat, mau beli Tat katanya. Ada loh hijau miskin, Google aja. Hati-hati. Hah? Iya. Jangan sampai kita tertipu sama dunia. Karena kita akan jadi orang yang merugi. Kalau kita biarkan itu terus terjadi pada kita. Dan iblis menggunakan daya tipu yang sangat halus dan licik. Ada berbagai macam cara yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan kita. Dan seringkali dengan cara yang kita nggak sadarin. Coba kita bahas beberapa ya, semoga Allah mudahkan. Yang pertama, iblis berusaha mengajak kita berbuat kesyirikan, kekafiran, serta memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bismillah. Mungkin ada yang mengatakan, tenang Ustaz, Ane udah daurah kitab Tauhid 2 kali. Gak bakalan terjerumus syirik. Tapi ada satu syirik yang cukup bahaya juga buat kita.
Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan akhafu alaikum asyirkul asgor. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada kalian syirik kecil. Faqala ar-riya. Dan dikatakan riya. Karena jaga niat ini gak mudah. Niat ikhlas ini berat. Ketika kita datang ke kajian, apa yang kita ambil? Ilmunya apa selfie sama ustadznya? Ambil status. Di saat yang lain CFD, aku ngaji. Ya kan? Hati-hati. Ketika kita bikin kajian gitu, apa niat kita? Karena ustadznya diambil ilmunya, bukan fotonya, ya kan? Hati-hati sama riya. Ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan, hal yang paling sering aku berusaha sembuhin itu niat. Berat. Ulama aja bilang jaga niat berat. Apalagi kita. Hati-hati riya sama status kita. Merasa penuntut ilmu, merasa atau udah jadi ikhwan yang kibar, yang terkenal. Nomor HP Anda lihat dong, Ustaz. Us semua depannya nih kan. Us A, us B, us C, us D. Bukan itu. Ketika kita belajar ilmunya yang kita pelajari, kita amalin, itu yang jauh lebih penting. Karena kalau jatuh di kesyirikan, kenapa dikatakan syirik? Riya itu syirik. Karena apa? Karena ibadah yang harusnya lillah karena Allah, kita palingkan jadi makhluk gitu. Apalagi zaman sekarang nih. Sosial media begitu merajalela kan. Umroh yang tadinya ibadah jadinya ajang apa? Konten. Ajang selfie. Ustadz udah bukan bimbing umroh lagi. Ustadz harus tahu angle-angle gimana cara foto yang cakep. Tata fotonya di tangga nih, tangga yang viral katanya. Iya kan? Sayang. Umroh itu uang keluar, ya kan? Nggak sedikit kan? Belum tenaga, izin kantor. Kita biarkan begitu saja hancur, hilang ganjarannya, nauzubillah. Ada orang yang kalau umroh, fotonya lebih banyak daripada doanya. Iya. Apa aja difoto, divideoin, semua divideoin. Ana pernah ngebimbing, lagi ziarah ke Baki kan ada jalurnya tuh, jalurnya ya kita ziarah ya jalan aja terus gitu kan keluar lagi. Ada sama jamaah, tiba-tiba askarnya teriak-teriak, wah, ada apa nih? Nggak tahu, lihat ada jamaah anak satu udah di tengah-tengah kuburan lagi videoin kuburannya semua, diambil sama askar HP-nya dia marah-marah itu sampai sujud dia Allah kena dan anak kan udah selesai dan sampai kuburan aja di videoin. Iya kan? Nggak perlu kan sebenarnya kayak gitu kan? Apalagi zaman sekarang. Ada yang tawaf sambil video call. Allahu Akbar. Tawaf, video call. Nih, mak lihat nih mak. Nggak tahu orang mana tuh. Ditunjukin, nih Ka'bahnya nih. Ana lagi muter ke sini nih. Tunjukin ke orang-orang. Mau dilarang susah, nggak dilarang sayang pahalanya kan? Kita harus berusaha nyembunyiin amalan-amalan kita. Amalan kita yang masih sedikit ini, kita sembunyiin. Kalau enggak, kita rugi. Kita yang kita pikir kita banyak amalan sholat, amalan puasa, amalan umrah, pas sampai di akhir, nauzubillah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah. Dan kita mengatakan, oh Anda punya pahala ini, pahala ini. Ternyata nggak ada. Bahkan dapatnya dosa tuh kalau riya kan? Iya. Nauzubillah. Tipu daya iblis yang kedua, ketika seseorang diajak pada perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW.
Jadi kalau langkah pertama berbuat kesyirikan gak berhasil, masih dia coba yang kedua nih. Karena kalau pelaku maksiat, kalau dia sadar dia salah, ya kan? Tapi kalau pelaku ibadah yang gak ada tuntunannya, dia ngerasa ini baik nih. Yang gak ngerjain malah salah kata dia. Dan ini membahayakan agama seseorang. Karena sulit buat tobat. Karena dia merasa amalannya udah paling benar. Karena ini ajaran dari nenek moyang. Kalau ada orang tua yang ngerokok atau minum homer, dia nggak bakalan ngajakin istrinya, ngajakin anak-anaknya, ya kan? Mertuanya, Pak, mertua itu minum homer, gak bakalan. Tahu dosa dia. Tapi kalau amalannya nggak ada tuntunannya, wow, sewa mobil kadang-kadang kan? Dia nggak usah diterusin nih, lagi live nih. Ya kan? Sengaja tuh kemana-kemana. Padahal siapa pelaku ibadah terbaik di muka bumi nih? Rasulullah SAW, nggak ada lagi yang lebih baik. Kalau kita udah tahu siapa kita mau menganggap sesuatu baik? Bukannya kalau kita kerja udah ada tuntunannya, mudah nggak Pak? Mudah kan? Ibadah apalagi? Bikin susah kita kalau ngerjainnya nggak ada tuntunannya. Dan ini indahnya syariat Islam. Ibadah tauqifiyah. Ibadah itu kalau ada perintahnya kita kerjain. Kalau nggak ada nggak usah dikerjain. Jadi ruang buat improvement, untuk pengembangan, development nggak ada udah. Kita tinggal nyontoh. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an sebagai pedoman yang agung bagaimana kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan hadis dan sunnah Rasulullah SAW sebagai bagaimana cara mengimplementasikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ibaratnya gini Pak, Bapak mau jualan donat, dikasih nih resepnya sama nih yang paling jago bikin donat. Mungkin salah nggak? Enggak. Tinggal ngikut aja dua ini kan, aman kan? Nah kita beribadah gitu. Ada Al-Qur'annya, ada sunnah Rasulullah SAW yang bagaimana cara mengimplementasikan ayat-ayat Al-Qur'an. Udah selesai, udah. Kalau Bapak dikasih resep doang bikin donat, nggak ada yang contoh teladan terbaiknya, kemungkinan salah bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ada teladannya udah selesai, udah. Tinggal ngikut. Kalau kerja aja, kita patuh tuh ya kan Pak ya? Datang jam 7, pulang jam 7 lagi. Pulang jam 5 misalnya. Nggak berani tuh, biar semenit takut start fingerprint. Ya kan, kalau di pabrik fingerprint nggak? Fingerprint apa pakai mata? Finger ya. Kadang disiram kopi biar rusak. Jadi nggak usah fingerprint katanya. Tapi kenapa kalau perkara agama berani kita ngotak-atik? Agama ini Allah yang bikin, Allah yang kirimkan buat kita, Allah yang tentukan. Kita yang sebagai mukallaf, pelaku syariat itu tinggal ngerjain. Mau sarjana, mau bukan, sama udah. Nggak dibeda-beda. Yang ketiga, tipu daya iblis yang ketiga adalah ketika diajak berbuat pada dosa-dosa besar. Al-kabair. Dan iblis lebih semangat mengajak para penuntut ilmu. Karena apa? Karena penuntut ilmu yang ngikutin banyak. Ada yang ngikutin akun sosial medianya, ya kan? Ada yang ngikutin ini, ada yang ngikutin itu. Ketika seorang ahli ilmu jatuh pada dosa besar, bahkan bisa jatuh seperti Barsisa tadi, akan ada orang-orang yang bernada miring juga. Lihat tuh, ulama kayak gitu. Mendingan gak usah belajar agama sekalian. Yang penting baik. Ada gak yang bilang gitu? Ada. Salah itu. Seharusnya ketika kita belajar agama, kita makin baik. Karena ada orang yang bilang, mendingan mana Ustaz? Hablum minallah apa hablum minannas? Kata dia. Ini kok ditabrakin seenaknya ya? Buah dari hablum minallah, hablum minannas yang baik. Gimana dia bisa baik sama orang tapi di saat yang bersamaan dia durhaka sama Allah?
Dia bantah Allah. Percuma dia baik sama orang. Iya kan? Makanya penting bagi kita untuk tahu apa itu dosa besar. Bohong dosa besar nggak? Dosa besar loh bohong. Kadang kita anggap remeh kan? Jangan sembarangan. Kadang kita pikir dosa besar itu membunuh, terus apa lagi ya? Riba, ya syirik, zina. Masih ada lagi hal-hal yang lain yang jangan sampai kita jatuh. Dan ini Anda bicara berdasarkan urutan ya. Jadi yang paling berusaha sama iblis adalah syirik, yang kedua adalah apa tadi? Riya, ya kan? Bid'ah. Terus yang ketiga itu adalah dosa besar, dan yang keempat as-saghair. As-saghair ini dosa-dosa kecil. Nah, jika syaitan gagal menjerumuskan manusia pada dosa besar, dia akan ajak ke dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini juga bahaya. Bukankah gunung itu dari batu-batu kecil kan? Yang ngumpul jadi satu. Bukankah hujan banjir itu dari air hujan yang kecil-kecil kan? Jadi kita jangan merasa aman. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan iyyakum wa muhqaratil dzunub. Jadi iyyakum wa muhqaratil dzunub dikatakan jauhilah kalian dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil ini kalau dikumpulin ya banyak juga, Pak. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dia mengatakan dosa kecil lama-lama bisa jadi besar. Karena pertama, menganggap remeh dosa kecil tersebut. Gak apa-apalah dikit, dianggap remeh sama dia. Bukan dosa besar ini, kata dia. Yang kedua, karena dosa kecil akhirnya apa? Dia terus-terusan untuk ngerjain. Padahal kita harus hati-hati. Jangan lihat besar atau kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Jadi tugas kita berhati-hati nih. Mau kecil, mau besar, udah jauhin aja. Ya rahmatullah. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Kecil kok, ini bukan zina kok. Ini bukan syirik kok. Jangan, kita harus berhati-hati. Lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi ini, yang menjaga matahari dengan bumi jaraknya begitu presisi. Kalau mendekat semeter aja, geser tuh matahari. Tuh air laut kering, Pak. Tapi kalau menjauh semeter, ya gak usah meter, berapa senti deh. Beku tuh air laut. Allah jaga udah berapa ribu tahun. Sampai hari kiamat kita nggak tahu. Kita stut motor aja ya Pak ya, kalau lagi kempes kan ya. Jaga jarak aja susah kan? Konvoy, jaga jarak. Susah. Ini udah berapa ribu tahun Allah jaga tuh jarak bumi dan matahari yang bergerak ini. Gak geser. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, salah satu tipu daya iblis adalah ketika kita disibukkan dengan perkara yang mubah. Mubah itu sifatnya boleh. Boleh berarti nggak ada pahala, nggak ada sanksi, atau nggak ada dosa. Dan ini yang banyak menimpa para penuntut ilmu. Ketika sudah berusaha jauh dari maksiat, semangat datang kajian, tapi masih lalai dalam perkara hal-hal yang mubah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas,
ada dua nikmat nih yang banyak manusia lalai akannya. As-sihah wal faragh. Sihat dan waktu luang. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan orang yang lalai adalah mereka yang punya kesehatan, punya waktu luang, tapi nggak dimanfaatkan untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Kalau misalnya sehat, waktu luang nggak ada, Pak. Sibuk. Tapi kalau lagi nggak sehat, ya kan? Misalnya nih rumah sakit dekat sini apa? Sampurna. Nah, misalnya ada orang sakit 5 hari, pemandangannya apa? Kelambu, plafon, ya kan? 5 hari dia plafon, waktu luang banyak nggak? Banyak waktu luang. Tapi Anda mau ke Musola Al-Hanif dulu nih. Kira-kira boleh nggak sama susternya, Pak? Nggak boleh, Pak. Itu selang infus, Pak. Jangan macam-macam. Ketika waktu luang banyak, nggak sehat kita. Namun ketika kesehatan ada, waktu luang ada, datang rasa malas, wah. Ngajak ngaji, nggak. Ntar dulu lah, main HP dulu bentar. Ayo ke kajian, nggak bisa, mau mancing. Mancing. Ini, itu, ada aja alasan. Kadang diganggu kepada kita penuntut ilmu. Ayo nih, sepedaan kita. Sepedaan dari pagi sampai sore. Ayo kita mau jadi bahas kajian nih. Ngopi kita. Berjam-jam ngopi nggak kelar-kelar. Bahas kajiannya mas setengah jam. Habis itu ngobrol ngalor ngidul kemana. Ketawa ketiwi nggak ada ujungnya. Ngopi boleh, mubah kan? Boleh ngopi. Main sepeda? Boleh main sepeda. Tapi ya harus tahu aturannya. Kalau udah nggak ada manfaat, udah. Kita doa kafaratul majlis, kita bubar. Ya kan? Harus bisa gitu. Gak enak, Tat. Ada yang senior. Kalau emang nggak ada manfaatnya, udah bubarin aja. Lakuin lagi amalan yang lain yang lebih baik. Nauzubillah kalau kita sibuk seperti itu. Yang keenam, sebelum kita sesi tanya jawab ya. Ketika dia disibukkan oleh perkara-perkara amalan-amalan yang kurang afdol. Padahal ada yang lebih afdol. Jadi tersibukkan oleh perkara penting dibandingkan yang lebih penting. Gimana memahaminya? Contohnya gini, setelah belajar gini, paham tuh pentingnya belajar agama ya kan? Habis itu apa? Wah, gimana caranya nih biar Anda bisa bikin kajian? Akhirnya apa? Dia semangat jadi panitia kajian kan? Udah nih jadi panitia kajian. Karena dia ngerasa kalau panitia kajian kan bisa banyak orang yang belajar, insya Allah dia dapat pahala menyampaikan juga insya Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia udah jadi panitia kajian, dia sibuk sama perkara-perkara kepanitiaan. Ada yang jaga parkir lah, ada yang inilah ngurusin makanan di luar. Ustadznya ngomong apa aja udah gak didengerin sama dia. Malah ngobrol-ngobrol lagi di luar. Nauzubillah. Ngurusin meja pendaftaran. Meja sih nggak usah dijagain apa ya, nggak lari kok mejanya. Tapi kita yang jadi panitia rugi. Ibaratnya bikin kajian buat orang belajar, dia sendiri nggak dapet ilmunya. Kan kalau memang qadarullah sibuk misalnya jadi panitia kajian nggak bisa dengerin, kan bisa ada rekamannya ya kan? Bisa didengar lagi, bisa dilihat lagi. Rugi kita kalau misalnya kita jadi panitia kajian tapi kitanya malah sibuk di luaran hal-hal yang, dan ini banyak terjadi Pak di luaran. Bangga pakai lanyard gitu kan panitia. Silakan. Tapi ustadznya udah mulai kajian, dianya di luar ngobrol sama teman. Iya kemarin, anak kajian ini nggak didengerin. Rugi kalau seperti itu.
Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, talibul ilm, seorang penuntut ilmu, idza lam yatahalla, jika tidak menghiasi dirinya bil ahlaki al fadilah, dengan akhlak yang mulia, dikatakan fa inna talabahu lil ilm la faidata fihi. Jadi dikatakan kalau seorang penuntut ilmu tidak menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, maka menuntut ilmunya itu nggak ada faedahnya buat dia. Jadi kalau mau lihat bagaimana efek ilmu kepada kita, lihat akhlak kita. Kalau akhlak kita makin baik, makin ramah sama orang, insya Allah itu buah dari ilmu kita. Dan baik ini baik yang real ya, bukan yang benar-benar real, bukannya cuma dibuat-buat. Karena dikatakan dalam hadis, orang terbaik adalah orang yang baik sama istrinya. Dan aku paling baik sama istriku, kata Rasulullah SAW. Kadang ada orang di kantor bisa Pak baik sama semua orang. Ramah, ayo ane traktir nih makan siang, gini. Wah, ayo ane bantu semua. Tapi kalau di rumah, buka pintu, baru beli motor. Istri pintunya didorong, lecet motor. Mata lu di mana? Di mana? Kok di sini, kata istrinya. Sama anaknya galak, nggak sabar. Jangan. Akhlak kita tuh ya orang-orang terdekat kita tuh. Ada sahabat bertanya, merekomendasikan seseorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apakah kamu sudah muamalah sama dia? Apakah kamu sudah pernah safar sama dia? Belum. Berarti kamu belum kenal dia tuh. Kenapa dikatakan muamalah sama safar? Karena orang kelihatan aslinya di situ. Ketika lagi safar ya kan, lagi di jalan, lagi capek, lagi lapar, baru kelihatan tuh. Kalau ada makanan, apa dia bagi, atau dia makan sendiri. Ini kadang kita, sebarin nih, minuman gelas. Kita dulu nahan satu. Ya ntar yang lain mah terserah, yang penting anak aman. Ya kan? Muamalah juga gitu. Bisnis baru kelihatan aslinya. Karena kalau cuma begini-begini doang belum kelihatan aslinya. Dan sudah sepatutnya bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita. Mencegah agar tidak ada tipu daya syaitan yang menimpa kita karena kita penuntut ilmu adalah orang-orang yang berusaha ditipu oleh syaitan dan digoda agar kita terjerumus. Minimal kita terjerumus kepada dosa-dosa riya, pamer, sombong. Dan harus kita berusaha sebaik mungkin agar tidak terjatuh pada kesalahan itu. Mungkin itu ya bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Ini mau dari kertas dulu apa? Ikhwan dulu nanya. Siap. Bismillah. Bismillah, afwan Ustadz, jika kita dikasih makanan dari acara yang tidak dari tuntunan dari Rasulullah SAW, bolehkah kita makan? Jazakallah khair Ustadz. Nah, jadi gini, kalau kita memang agak sulit sini sebenarnya. Kalau paling afdol kalau kita bisa kasih ke orang lebih, ya tergantung level kehati-hatian kita, ya kan? Kalau kita mau berhati-hati sebaiknya enggak. Kita kasih ke orang lain bisa kan? Ya kan? Tapi ada juga yang berijtihad boleh dimakan. Karena ya itu, kalau ana lebih setuju ke dikasih aja ke orang lain aja, enggak usah kita yang makan. Wallahu taala alam. Karena kalau kita kasih ke orang lain, itu jatuhnya pemberian, udah bukan dari, jadi bisa berubah itu secara, jadi makanan itu secara fungsi atau secara zat sama, tapi secara sifat udah beda. Ketika kita terima terus kita kasih ke orang lain, itu udah jadi sifatnya dari kita ke orang lain. Insya Allah nggak apa-apa kalau kayak gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak kerja ketika jam sholat dan free. Anak kerja ketika jam sholat dan free ketika jam sholat selesai. Subhanallah. Bagaimana hukumnya? Ini jadi muazin apa jadi imam nih? Apakah termasuk lalai dalam sholat? Nah, jadi gini lah. Kerja itu kan kita mencari rezeki kan? Dan rezeki kita itu sudah Allah tetapkan. Kalau kita kerja malah susah jadi ibadah, yang tujuan kita diciptakan, buat apa kita kerja? Allah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi udah Allah tetapkan rezekinya. Jadi kita kerja dari situ atau kita kerja dari tempat lain, rezeki kita udah ditetapkan. Jadi jangan pikir kalau kita berhenti dari situ kita nggak akan punya rezeki. Tugas kita kalau kayak gini kondisinya, menurut Ana, ahsan anti jualan mendoan depan rumah. Daripada nggak bisa sholat. Iya kan? Ya jelas termasuk lalai dalam sholat sifatnya. Karena kita lebih mendahulukan apa? Dunia dibandingkan ibadah kita. Dan kalau yang bertanya perempuan, kalau misalnya punya suami, suaminya suruh kerja, nanti di rumah aja. Kan zaman sekarang kerja udah canggih loh Pak, udah bisa pakai handphone ya kan, bisa jualan dimsum, bisa bikin pempek ya kan, dijual pakai frozen atau apa, nggak harus keluar rumah gitu. Dan kalau bikin-bikin gitu kan semau kita. Kalau udah waktu sholat ya berhenti aja dulu. Tapi kalau kita kerja yang malah kita sholat jadi susah, nah ini salah. Bismillah, Ustadz, apakah takut ria itu termasuk ria? Saya pernah mendengar bahwa ria tidak hanya melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, tapi juga tidak melakukan sesuatu karena takut pada penilaian orang lain. Nah, jadi gini loh, ria itu bukan ketika kita hanya melakukan ibadah, tapi ketika kita tidak melakukan ibadah karena takut dilihat orang, itu ria juga. Karena kita jadi, misalnya gini contohnya, ada orang nih, biasanya dia apa contohnya ya, baca Quran, ya kan? Terus kebetulan pas lagi baca itu mertuanya lagi nginep di rumahnya. Wah, Ana nggak baca Quran deh, tadi bilang soleh sama mertua Ana. Nah itu ria juga tuh. Karena apa? Karena ibadahnya tidak dikerjakan karena pertimbangan manusia. Udah kerjain aja Bismillah. Karena emang udah kebiasaan antum. Dan mencegahnya itu bukan dengan ditinggalkan, dengan meluruskan niat kita, dilatih. Memang nggak mudah, tapi harus dilatih. Nggak lurusin aja. Katakan ke diri kita. Kita butuh. Jadi ria itu bukan hanya ketika dia mengerjakan karena orang lain, tapi ketika dia meninggalkan karena orang lain, itu juga jatuhnya ke ria. Wallahu ta'ala. Nah, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini terkait dengan fitnah muamalah. Izin bertanya, jadi akhir-akhir ini bukan akhir tapi zaman sekarang ini kan berbeda dengan zaman dulu Ustaz. Banyak orang tua rata-rata berharap anaknya itu mendapatkan ilmu, anggaplah ilmunya ilmu sahih. Ilmu dunia apa ilmu agama? Oh, ya. Tapi memang kebanyakan juga tidak selaras dengan perkembangan akhlaknya Ustaz. Contohnya akhlak-akhlak yang muamalah sehari-hari seperti tutur, sapa, senyum, taat kepada orang tua, terus ilmu rasulnya ada, tidak mengganggu umum dan lain-lain Ustaz. Nah, bagaimana kiatnya kita sebagai orang tua untuk membalansi hal tersebut? Karena kebanyakan ada beberapa, selain memang kita usaha masukkan ke lembaga pendidikan yang membangun akhlak dan ilmunya, kita juga menjadi madrasah utama di rumah. Nah, barakallahu. Nah, pertama yang harus kita sadari bahwa Allah katakan dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum narun. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menjaga keluarga kita dari api neraka jauh lebih berat dibandingkan mencari nafkah buat mereka. Nah, ketika dikatakan ada anak masih ada kekurangan ilmu ini, ilmu itu, atau akhlaknya masih kurang, yang paling terbaik
itu Anda tanya, yang paling bertanggung jawab atas anak itu siapa? Sekolah apa orang tuanya? Orang tuanya. Jadi orang tuanya harus sadar bahwa tanggung jawabnya di dia. Sekolah dan yang lainnya hanya supporting system. Cuma mendukung aja. Bisa menghasilkan yang kita inginkan, nggak bisa juga enggak kan? Nah, bagaimana kita menyikapinya itu yang penting. Kita lihat kalau di sekolah, oh alhamdulillah dia udah bisa baca Quran, dia udah bisa ini. Apa yang kurang? Misalnya akhlaknya. Ya udah, orang tuanya masuk tuh di situ. Apakah dia ngajak belajar tentang akhlak? Tapi yang paling penting pertama bagi orang tua jadi teladan. Jadi contoh. Anaknya suruh ngapalin Quran 30 juz. Emaknya nonton drakor. Sulit lah. Bapaknya main handphone, mager. Anaknya nggak boleh main handphone. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, Nabi ini. Anaknya apa? Enggak, anak di bukit sini aja. Aman kok, air gak sampai sini. Ya kan? Masih ada anak yang bangkang. Apalagi kita. Nah, sudah sepatutnya kita jadi teladan buat mereka. Tunjukkan kepada mereka. Dan paling penting ya, sebelum jadi teladan, bonding dulu Pak. Kadang kita jadi teladan, udah bener anak smart, kurang baik apalagi anak di rumah, tapi kita nggak bonding. Maksudnya, apa ya bahasa Indonesia bonding? Apa sih? Dekat ya? Punya hubungan dekat sama anak kita. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau anaknya pulang sekolah, ya udah mereka sibuk sama HP-nya masing-masing. Kita tuh harus dekat sama anak kita. Karena anak kita masih kecil tuh masih dekat sama kita. Gedean dikit dia dekat sama teman-temannya. Apalagi kalau udah mondok. Kalau dari kecil dia nggak dekat sama kita, dia nggak bakalan cerita tuh apa yang terjadi di pondok. Ya pondok ya kan. Kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Nah kalau dia dekat sama kita, dia akan cerita tuh. Jadi paling penting menurut Ana, wallahu ta'ala alam, bonding tuh. Kedekatan secara kejiwaannya dekat sama kita. Dia tahu nih bahwa bapak ini. Nah itu yang harus kita latih. Kita jadi orang tua jangan sibuk cuma cari duit. Ana waktu di STDI bikin pelatihan ini. Apa penyebab LGBT? Ternyata faktor terbesar itu fatherless. Fatherless tuh nggak ada peran bapak di rumah. Bapaknya pergi pagi, pulang malam. Tiap hari. Kalau akhir pekan tidur. Anaknya sama ibunya terus. Kita orang laki Pak, kalau anak kita jatuh gimana? Kesandung. Gimana Pak? Kita suruh apa? Bangun ya kan? Coba ibu-ibu. Ini batu, ini dasar jahat batu ya kan, kadang gitu kan. Yang disalahin batunya. Ibu-ibu emang ahlaknya gitu, lembut mereka. Ya kan? Lembut. Kalau laki-laki kita tegas. Nah, anak itu perlu memang keduanya. Kalau anak terlalu sering main sama ibunya, dia kehilangan figur bapaknya. Apalagi kalau yang ibu-ibu, nauzubillah, insya Allah di sini nggak ada. Yang main sama teman-temannya yang laki-laki tulang lunak itu loh Pak. Paham kan? Laki-laki presto lagi. Iya kan? Jadi dia ngerasa, oh ini figur laki-laki ya kayak gini nih. Itulah akhirnya tergiring ke sana, nauzubillah. Buat penting bagi kita yang punya anak laki-laki terutama, didik mereka. Suruh olahraga, suruh bela diri, biar jadi laki yang tangguh. Kalau laki-laki cuma main handphone terus, pucet Pak kulitnya. Pucet. Di rumah, pakai kacamata, bongkok badannya, lihat HP terus. Tapi kalau coba anak zaman dulu Pak, ya kan? Kalau belum maghrib, main bola belum pulang tuh ya kan? Kalau hujan seneng, wah mandi hujan. Anak zaman sekarang, pada ngumpul ngapain nih? Wifi gratis Pak, wifi gratis, wifi kelurahan kata dia. Ayo, jangan tertipu. Pemilik perusahaan handphone tuh, Apple, Tim Cook, anaknya nggak dikasih HP Pak. Disuruh hidup di luar, main layangan, apa. Kita tuh gitu. Itu akan melatih mereka.
mereka jadi laki gitu loh. Kalau enggak ya itu, jadi baper, sensitif, kadang direbut HP-nya. Kan pernah lihat kan di sosmed kan, direbut HP-nya, galakan anaknya daripada orang tuanya. Nauzubillah, penting bagi kita untuk memahami ini. Karena kalau kita biarkan, kadang kan gitu kan, makan di restoran misalnya, bapaknya pegang HP ya kan, ibunya pegang HP, anaknya pegang HP semua. Makan bareng-bareng memang, tapi ya udah urusan masing-masing tuh. Menggugurkan apa istilahnya? Kewajiban, kayak kewajiban. Yang penting makan bersama deh. Masalah ngobrol apa enggak lain cerita. Enggak. Dan akan rusak rumah tangga kalau kayak gitu. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, ada lagi yang mau bertanya silakan? Silakan, Pak. Bisa mau nanya agar amalan-amalan kita istiqomah ya. Nah. Mulai topik Nah. apa saja sih yang harus dilakukan? Masya Allah. Ini pertanyaannya sebaris, jawabannya 3 kajian ya. Amalan-amalan biar kita istiqomah ya. Yang pertama, ini singkat-singkat aja ya. Minta sama Allah. Minta sama Allah, berdoa sama Allah. Karena ya Allah lah yang gerakan kita ke sini buat belajar. Allah lah yang menjaga kita untuk terus belajar. Bukan dari kemampuan kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Minta sama Allah. Yang kedua, ini Ana ngomongin dari derajat prioritas. Yang kedua, cari teman yang baik-baik, yang soleh. Karena kadang ada orang udah berhenti ngerokok. Punya teman yang ngerokok. Ngerokok lagi dia. Terwarnai dia lagi dia. Udah deh sedikit aja. Seisap aja. Nanti lama-lama udah beli sebungkus dia. Iya. Hati-hati. Yang ketiga, paksain diri kita beramal soleh. Karena namanya futur itu, sunnatullah juga, manusia kita. Ada capeknya. Jadi tugas kita paksain terus. Jangan sampai kita lalai. Ketika faiza faragta fansab, jika kau punya waktu luang, kerjain lagi tuh kebaikan. Karena kalau kita nggak masuk ke amalan kebaikan, kira-kira apa dulu? Gak usah keburukan deh ya. Minimal buang-buang waktu ya. Minimal waktu kita terbuang. Isi, timbang baik-baik. Hari-hari kita di sini mau kita isi dengan apa? Yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya yang lain, Pak. Mudah-mudahan kita bisa bahas nanti lain kali insya Allah. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Langsung masuk kuis saja nih ya. Hah? Kuisnya boleh lihat catatan apa enggak nih? Mas Ibnu? Boleh ya? Nah, berarti soalnya harus susah ya? Nah, buat bapak-bapak dulu ya. Sebutkan 3 fitnah tadi dan kasih penjelasan singkat. Satu paragraf, silakan barakallahu fiik. Nah. Yang pertama kita lihat. Kasih penjelasan sedikit. Nah. Iya dong, masa cuma sebutin namanya doang. Kasih yang antum ingat aja, Yang pertama kita lihat karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang tidak dikhawatirkan, beliau mengkhawatirkan fitnah yang bukan daripada kemiskinan. Nah. Terus gimana sama kita sekarang? Biar kita nggak terkena fitnah dunia. Dari antum aja, nggak apa-apa. Dari kata-kata antum, jangan dari kata-kata catatan. Nah. Bersyukur terhadap nikmat, merasa cukup. Dan yang kedua, muamalah. Nah. Yaitu tentang muamalah itu muamalah antar manusia. Karena ilmu dan akhlak intinya kita harus sama-sama membangunnya. Nah, masya Allah. Yang ketiga adalah fitnah wanita. Di mana Rasulullah SAW tadi dijelaskan bahwa tidak ada yang ditinggalkan setelah ini yang lebih besar daripada fitnah wanita. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Ini hadiah buat antum ya. Pertanyaan yang kedua buat Ikhwan. Yang hadis, boleh nggak hadis? Boleh ya. Hadis yang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak, ada yang tahu nggak lafaz bahasa Arab? Pendek kok. Ada yang nyatet nggak tadi? Bung itu, itu. Atau yang ahwat tahu nggak?
Pertanyaan lemparan. Ada yang tahu nggak? Lewat dulu ya. Bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu beda ini aja. Sebutkan cara syaitan merusak akhlak. Gimana cara syaitan merusak akhlak? Tadi Anda sebutkan ada 2 kok. Gimana syaitan berusaha merusak akhlak kita? Nah, itu pertama. Kasih penjelasan singkat. Nah, 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 nah. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Sombongnya gimana? Nah, 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 hadiah buat Bapak nanti insya Allah ya. Udah nikah Pak? Oh, 2 kali insya Allah. Enggak, ini ada buku suami sukses dalam rumah tangga. Kalau jomblo kan nggak cocok anak kasih. Nah, masya Allah, barakallahu. Ya, terus yang ke pertanyaan buat Umahat berarti ya. Ada mic apa gimana itu? Jawabnya gimana? Masih ada mic? Oh, antum yang jurinya ya? Oke. Kenapa syaitan mengincar penuntut ilmu? Coba jelaskan singkat. Kasih yang gampang aja, yang gampang. Ayo Bu, kue-kue udah mulai datang nih Bu. Oh, lagi berunding. Oh, ini bukunya ini berarti sama-sama dia bersama. Yang salah pertanyaannya apa jawabannya nih? Oh, siap, silakan. Iya, Kak. Kenapa jadi ancaman? Kenapa? Karena seorang penuntut ilmu bisa ketika syaitan membuat satu perkara yang tidak baik, penuntut ilmu akan bisa membantah. Nah, Insya Allah. Nah, jadi para penuntut ilmu itu akan menjelaskan bahwa yang ini salah, yang ini benar, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Karena dengan belajar. Karena kalau nggak belajar nggak bisa tahu mana bedanya. Nah, hadiah buat Antin ya. Satu lagi nih buat penanya, buat Umahat ya. Apa fitnah bagi wanita yang menuntut ilmu? Fitnah terbesarnya apa? Ya, bagaimana? Boleh dijelasin nggak? Pengalaman pribadi boleh, pengalaman orang lain boleh. Bagaimana harta bisa menjadi fitnah bagi para umahat? Hah? Lagi diskusi. Nah. Gimana? Hadiah bagus nih loh, Masya Allah. Sudah? Pastel udah ngeliatin nih.
Udah diliatin pastel. Gimana? Ayo, gampang kok. Ya kalau memang biasanya sebenarnya gampang gitu. Seneng glamor, iya. Nah, makanya hati-hati, jangan terlalu tersibukkan dengan belanja, tersibukkan dengan nyari pasangan jilbab, pasangan khimar, pasangan ini. Kalian harus lebih sibuk belajar dibandingkan penampilannya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.